Setelah kita membahas tentang sunah-sunah sholat, yaitu tentang mengangkat tangan, maka yang selanjutnya adalah sunah sholat tentang membaca iftitah. Sebagaimana kalau kita sholat, setelah kita mengangkat tangan, kemudian bersedekap, itu kita terus membaca doa iftitah. Itu hukumnya sunnah. Adapun dalil-dalilnya adalah yang pertama disebutkan dalam sebuah hadis, ya Rasulullah, iskatuka baina takbiri wal qiraati ma taqulu? Qala aqulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini minal khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas. Allahumma ghsil khotoyaya bil ma'i wa salji wal barodi. Rawahul Bukhari. Ini versi yang pertama doa iftitah yang dibaca oleh Rasulullah ketika sholat setelah bersedekap, yaitu membaca doa iftitah dengan bunyi Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Ini macam pertama doa iftitah. Jadi kalau kita mau membaca ini juga sunnah. Kemudian dalam hadis yang lain juga disebutkan, An Ibni Umar qala bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza qala rajulun minal qaumi Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qailu kalimata kadza wa kadza? Qala rajulun minal qaumi ana ya Rasulullah. Qala ngajibtu laha futihat laha abwabus sama. Faqala Ibnu Umar fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Rawahu Muslim. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, bahwa ketika Ibnu Umar dan para sahabat sholat bersama-sama dengan Rasul, maka ada seseorang dari suatu kaum yang kemudian membaca doa iftitah. Bunyinya seperti ini, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul kemudian bersabda, siapa yang membaca bacaan ini, maka berkatalah seseorang dari suatu kaum, saya ya Rasulullah. Maka Rasul pun menjawab, aku ini sampai tertakjub, aku sampai takjub dengan bacaan yang kau baca, karena bacaan itu maka terbukalah pintu langit. Maka setelah Nabi berkata seperti ini, maka Ibnu Umar tidak pernah meninggalkan membaca doa iftitah dengan bacaan tersebut. Jadi selalu membaca doa iftitah dengan Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini versi yang kedua dari doa iftitah. Jadi kalau kita mau baca yang pertama ya boleh, silakan. Mau baca yang kedua ya boleh, silahkan.
Kemudian versi iftitah yang ketiga yaitu tersebut dalam sebuah hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anahu kana idza qama ila sholati qala wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Al-hadis rawahu Muslim. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah membaca doa iftitah dengan membaca wajhtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Ini juga boleh sunnah. Lah kita kebanyakan kita ini kalau sholat membaca doa iftitahnya ini dua ini digabung. Pertama ini Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian disambung dengan inni wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda dan seterusnya. Ini versi yang kedua dan yang ketiga dari bacaan iftitah. Ketiga-tiganya ini sunnah. Silakan mau pilih yang mana, itu sunnah. Kalau nggak mau baca, sengaja pun nggak mau baca, artinya nggak membaca iftitah, itu juga ya nggak apa-apa. Nggak batal sholatnya karena ini sunnah. Kalau kita kerjakan ya dapat pahala, kalau nggak dikerjakan ya nggak berdosa. Kemudian masih ada satu lagi versi doa iftitah tersebut dalam sebuah hadis an Anas ana rajulan ja'a fatahala soffa wa qad jafarahu faqad hafazahun nafasu faqala alhamdulillahi hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Itu doa iftitah yang dibaca oleh orang ini. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholatahu faqala ayyukumul mutakallimu bi kalimatin fa arramal qaumu faqala ayyukumul mutakallimu fiha ayyukumul mutakallimu biha fa innahu lam yakul ba'san faqala rajulun jitu waqad hafasani ya nafasu faqultuha faqala laqad ra'aitu snaya asyara malakan yabtadirunaha ayyuhum yarfa'uha rawahu Muslim. Jadi ini ceritanya dari Anas bahwa ada seorang yang sholat agak telat kemudian masuk ke dalam shaf barisan dengan napas masih terengah-engah, kemudian takbiratul ihram, setelah itu membaca iftitah. Iftitah yang dibaca itu tidak seperti yang pertama, yang kedua, yang ketiga tadi. Tapi yang dibaca adalah alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian setelah sholat selesai, maka Rasul bertanya, siapa orang yang membaca kalimat ini? Maka para jamaah atau kaum-kaum tadi itu ya sepertinya sedikit menyalahkan kepada orang yang membaca itu karena bukan ajaran dari Rasulullah. Maka Rasul bersabda lagi, siapa yang membaca kalimat ini gak usah khawatir, gak usah takut, ini kalimat gak apa-apa kalau dibaca. Baru setelah Nabi seperti itu, maka orang yang membacanya pun menjawab, saya ya Rasul, sungguh saya telat sholatnya, maka sambil napasku terengah-engah, maka aku membaca yang seperti itu. Maka Rasul menjawab, sungguh aku telah melihat 12 malaikat
yang saling berebutan untuk mengangkat pahala bacaanmu. Jadi walaupun seseorang ini membaca iftitah yang tidak diajarkan oleh Nabi, begitu Nabi mengetahui, begitu ketahuan, ternyata Nabi nggak bilang engkau bid'ah, engkau sesat dan lain sebagainya, tapi Nabi malah mengatakan bahwa saya itu melihat 12 malaikat di langit yang saling berebutan untuk mengangkat pahala bacaanmu, pahala sholatmu. Ini versi iftitah yang keempat. Jadi kalau kita mau sholat dengan memakai sunnah iftitah, setelah mengangkat tangan sebelum membaca surat Al-Fatihah, maka yaitu tadi menurut hadis yang pertama dengan Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Kemudian yang kedua dengan Allahu Akbar kabirau walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dengan wajhtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda. Dan yang keempat dengan alhamdulillahilladzi alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Keempat-empatnya itu sunnah untuk dibaca. Itu macam-macam dari doa iftitah. Kalau kita mau menambah pahala ketika sholat, maka bacalah doa iftitah setelah tangan bersedekap sebelum membaca surat Al-Fatihah. Ini hukumnya sunnah hayat. Jadi kalau ditinggal, walaupun sengaja ditinggal ya nggak apa-apa. Tapi kalau dibaca, kita mendapat pahala. Kemudian ketika kita sholat sudah tegak, takbiratul ihram sudah, kemudian tangan sudah diangkat, kemudian bersedekap, sudah membaca iftitah, kemudian secara rukun itu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian sunnahnya yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah, yang kebetulan dalam urutan sunnah-sunnah sholat yang keempat, yaitu yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah adalah yang pertama membaca ta'awud atau lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim sebelum membaca surat Al-Fatihah. Kama qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza qara'tal qur'ana fasta'id billahi minasyaitonirrajim. An-Nahl ayat 98. Maka ketika engkau membaca Al-Quran, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jadi kalau kita sebelum membaca surat Al-Fatihah, itu sunnah hukumnya membaca ta'awud, yaitu lafaz a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu sunnah. Nggak dibaca ya nggak apa-apa, sunnah itu. Kemudian setelah itu membaca rukun yang keempat juga, sama dengan ini sunnah yang keempat ta'awud. Membaca rukun yang keempat yaitu surat Al-Fatihah seperti yang sudah kita bahas kemarin. Cara-cara membacanya, berapa ayat, syarat-syaratnya Al-Fatihah. Kemudian jika sudah selesai, maka sunnah sholat yang kelima, atau setelah selesai dari membaca surat Al-Fatihah, kita membaca amin. Jadi bacaan amin itu sunat, walaupun kita sholatnya sendiri. Sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis dengan Abi Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin fa innahu man wafaqa qawluhu
qaulal malaikati ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, rawahul Bukhari. Dari Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang imam telah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah kalian semua amin pada lafaz amin. Maka sesungguhnya barang siapa yang membaca lafaz amin setelah Al-Fatihah, dan lafaz amin itu, ucapan amin itu bersamaan dengan ucapan malaikat, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi selain ini hanya sunnah, jadi selain ini sunnah yang kalau kita baca ini berpahala, ini ternyata mempunyai kelebihan juga, yaitu kalau misalnya pas kita membaca amin itu bersamaan dengan malaikat di langit membaca amin, itu dosa-dosa kita yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dari baca-bacaan sunnah ini selain bisa menambah pahala, ini juga mempunyai kelebihan yang luar biasa. Seperti tadi sunnah iftitah yang kedua tadi, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Itu ternyata ketika dibaca itu bisa membuka pintu langit. Ini Kanjeng Nabi ini yang menjelaskan ini. Sehingga Ibnu Umar setelah tahu itu tidak pernah sholat meninggalkan membaca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillah dan seterusnya itu. Kemudian membaca doa yang alhamdulillahilladzi hamdan katsira tadi, itu juga ternyata banyak malaikat yang menjelaskan, yang tadi Nabi menjelaskan 12 malaikat itu saling berebut untuk lebih dahulu mengangkat pahalanya. Dan juga ini bacaan amin ini sunnah dibaca setelah waladhdallin. Ini sunnah dibaca selain mendapatkan pahala tambahan dari yang tidak membacanya, ini juga bisa mendapatkan ampunan dari dosa-dosa yang telah lalu jikalau bacaan kita itu bersamaan dengan bacaan malaikat di langit. Karena bisa jadi pas kita membaca, misalkan pas sholat membaca waladhdallin amin, itu pas malaikat membaca pula amin, itu berarti orang yang membaca tadi akan diampuni dosanya dari dosa-dosa yang telah lalu. Ini menurut hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari juz 1 halaman 190. Kemudian setelah kita membaca amin dari surat Al-Fatihah, sesuai ini biasanya itu kalau kita sholat, selain daripada makmum, kita membaca surat-suratan, ya surat beneran, bukan surat-suratan. Tapi istilahnya orang mengatakan itu surat-suratan. Surat pendek bisa jadi orang berkata seperti itu. Yang jelas membaca surat dari surat-surat dari Al-Quran. Mau surat panjang, mau surat pendek, mau surat yang mana, yang penting itu dari Al-Quran. Dibaca setelah surat Al-Fatihah. Hukumnya sunnah ya. Sebagaimana yang tersebut dalam sebuah hadis, an Abdillah ibn Abi Qatadah an abihi anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u bi umil kitabi wa surati ma'aha fi rak'atainil ulayaini. Al hadis rawahul Bukhari. Jadi kalau kita sholat setelah Al-Fatihah,
setelah sunnah membaca amin, kita membaca surat-surat dari Al-Quran, ini hukumnya sunnah. Dibaca berpahala, kalau nggak dibaca juga nggak batal sholatnya, nggak berdosa. Tapi kalau dibaca itu ya lebih baik. Tapi kalau dibaca semakin panjang suratnya, semakin banyak hurufnya, tentu semakin banyak pahalanya. Ini membaca surat itu hukumnya sunnah. Jadi sunnah-sunnah sholat sudah kita pelajari. Kali ini tadi dari iftitah dan macam-macam doa iftitah, kemudian yang berhubungan dengan surat Al-Fatihah yaitu ta'awud, kemudian lafaz amin, kemudian dilanjutkan dengan sunnah membaca surat setelah Al-Fatihah, setelah sunat membaca amin, kemudian baca surat-suratan, surat-surat dari Al-Quran, itu hukumnya juga sunnah. Jadi kalau kita sudah tahu, kita baca sesuai dengan hadis Nabi tadi, maka itu bisa menambah pahala, juga bisa menambah keyakinan. Karena ternyata yang saya baca seperti ini ternyata memang diajarkan Nabi. Pahalanya seperti ini. Jadi kemantapan keyakinan itu akan bertambah. Juga kekusukan itu pasti akan bertambah. Lain dengan orang yang hanya membaca bacaan yang belum pernah ngaji, hanya tahu entah dari mana, kemudian benar salahnya juga belum tahu, apalagi tentang fadilahnya juga tidak tahu, jadi hanya sekedar membacanya saja. Ya walaupun itu nggak salah, itu benar, tapi kan yang seperti ini tentu lebih baik lagi. Nah ini saja mungkin yang kita bahas kali ini. Insya Allah nanti sunnah-sunnah yang berikutnya kita sambung pada lain kesempatan. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, sehat selalu, bisa melanjutkan majelis kita, melanjutkan ta'lim kita untuk memahami ilmu-ilmu agama. Mudah-mudahan ibadah yang kita kerjakan itu selalu semakin lebih baik dan lebih baik lagi, dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab.